Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali menjalani minggu yang baru. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu, pesan-pesannya kita boleh lakukan dan kita laksanakan. Kita di sepanjang minggu ini mau bersama-sama pegangan pada perintah dan firman-Nya. Mari bersama-sama kita tuturkan, kita saksikan Kidung Jemaat 427, Kidung Jemaat 427 bait pertama dan yang kedua. Aku suka menuturkan Kidung Jemaat 427 bait pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kami mau menuturkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman yang sudah kami dengarkan, dan pagi ini pun kami akan diperbaharui lagi. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Imamat 13, kita lanjutkan bacaan kita. Imamat 13, Imamat 13, Imamat 13, Imamat 13, Imamat 13 kita buka ayat 1. Imamat 13 ayat 1. Imamat 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Imamat 13 ayat 1 sampai ke-6, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurungnya dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, ingatkah ketika awal-awal pandemi 2020? Itu satu momen yang sangat bikin shock kita, berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Momen yang cukup berdampak besar dalam kehidupan bergereja. Orang ke gereja pakai masker, jaga jarak, atau awal-awal tuh nggak boleh ke gereja juga. Semua orang beribadah dari rumah.
hal yang sangat mengagetkan, hal yang sangat memberatkan, karena kita harus hidup di tengah-tengah keadaan di mana kita tidak bisa berinteraksi. Tujuan dari menjaga jarak adalah sebenarnya kan kita untuk menjaga saling jaga satu dengan yang lain. Bukan cuma jaga kesehatan kita, tapi kita juga jaga orang lain, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita dekat, baik itu keluarga, orang gereja, ataupun siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita taat sama protokol itu, kita menjaga bukan cuma diri kita, tapi orang-orang lain belajar mengalah pada keadaan yang dimana sebenarnya kita udah rindu ke gereja, rindu berinteraksi, mau gak mau kita harus mengalah demi berjalannya kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya social distancing, jaga jarak itu bukan cuma zaman kita. Zamannya Musa, Harun juga sudah ada dengan ada yang namanya penyakit kusta, penyakit kulit. Mungkin kalau buat kita penyakit kulit ini biasa gitu ya, tapi kalau pada masa itu penyakit-penyakit bahkan seperti flu, penyakit yang ringan seperti sekarang pada masa itu sulit. Satu, kedokteran belum berkembang, kedua, manusia badannya belum beradaptasi. Kita saat ini COVID itu tidak hilang, COVID tetap ada, tapi kita sudah kebal dengan si COVID itu karena sudah pakai vaksin, sudah banyak yang mengalami sakit kemudian sembuh, sehingga imun komunitasnya juga tambah kuat. Nah, tapi sebelum imunitas tambah kuat, kita harus jaga jarak. Nah, sama seperti kejadian orang yang sakit kusta. Kadang-kadang kan kita baca nih ya, orang kusta itu, wah, pokoknya kalau orang udah kena kusta itu pasti hitungannya najis, pasti hina. Bukan. Yang utama adalah ketika orang kena kusta itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga satu dengan yang lain. Najisnya itu jangan bayangkan, kita selalu mikirkan, wah najis tuh, oh najis, jijik, kotor begitu ya. Najisnya itu adalah najis karena dibandingkan dengan kesucian Allah. Jadi bukan antar sesama manusia jijik, bukan kayak kita melihat orang datang misalnya udah nginjek tanah terus masuk ke kamar tidur, nah itu kan kotor ya. Bukan kayak gitu, tapi najisnya itu karena Tuhan yang mulia. Sebenarnya kita aja manusia yang udah mandi pun tetap najis karena kita penuh dengan dosa juga. Tapi setidaknya apa yang mau diajak adalah bahwa manusia itu harus menjaga dirinya untuk tetap tahir supaya orang lain juga jadi tahir. Jadi kita perlu menyadari kadang-kadang kita punya sifat-sifat yang menular. Bukan cuma soal kusta, dalam hidup manusia pada masa modern ini ada yang lebih berbahaya daripada kusta, yaitu sifat-sifat jelek kita, sifat-sifat buruk kita yang kadang-kadang itu kita tularkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kemarahan bisa menular, kesedihan bisa menular, ketakutan bisa menular, kekecewaan bisa menular. Sehingga bersama-sama hari ini kita mau jaga diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini sedang melakukan dosa, sedang moodnya nggak bagus, sedang berdampak buruk, kita jaga sikap kita. Kenapa? Karena kalau kita kotor, kita berdosa, kemungkinan menular ke anggota keluarga. Kita yang marah-marah, anggota keluarga kita mungkin diem, tapi nanti dia di toko atau di sekolah, dia marah-marah juga, cucu kita, anak kita, keponakan kita, saudara kita. Jadi hati-hati, dosa atau kenajisan itu bisa menular, sehingga kita harus jaga jarak. Tunggu dulu, tunggu tenang. Oke, misalnya kita lagi kesal banget nih sama anggota keluarga. Jangan langsung dibentak, diam dulu. Kenapa? Karena nanti nular. Gak ada gunanya, saya pengen dia jadi benar, tapi karena marah, dia yang udah bersalah tambah salah. Jadi kita ambil waktu. Itu juga dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Kalau kita hati sedang tidak tenang, sedang punya banyak pergumulan, atau berpikir yang buruk, negatif, tunggu dulu. Jangan kita bawa, jangan berinteraksi, karena nanti bisa melukai orang lain. Semoga kita menjaga diri kita, supaya apa? Supaya kita bisa kudus, orang-orang di sekitar kita juga kudus, nama Tuhan dimuliakan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bersama-sama melalui firman-Mu. Kami mau bersama-sama menjaga diri kami. Mampukan Tuhan agar kami boleh menjaga diri kami dengan baik dan memelihara kekudusan Tuhan. Dan biarlah sikap tutur kata kami kalau belum berkenan, ajarkan kami menyadari dan tahan diri kami, supaya kami tidak menularkan hal buruk kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.